selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Nama saya Ahmad, saya berasal dari Mesir, Afrika Utara. S1 saya dulu di Mesir ya. Terima kasih. Ini bahasa Indonesianya belajarnya dari mana Pak? Bagus, sudah lancar berbahasa Indonesia. Iya, ini cerita panjang ya Pak. Mari kita mundur 3 tahunan yang lalu, dulu di Mesir ya. Saya mulai belajar di sana soalnya. Gitu ya. Mengapa tertarik belajar di Indonesia? Ya Allah. Kenapa itu bisa disebabkan banyak hal ya Pak. Tapi intinya saja saya secara pribadi saya orang tertarik belajar banyak bahasa karena berdasarkan kepercayaan pribadi saya, langkah pertama untuk berkomunikasi dengan orang lain itu adalah bahasa. Nah, yang nomor 1, nomor 2, sekaligus saya cinta Indonesia. Dan ini yang paling penting. Cinta Indonesia. Dengan orang-orangnya juga ya, masalah ya. Ini cewek-ceweknya baper semua nih. Betul. Ya, bagus. Kemampuan berbahasa Indonesianya bagus. Ya. Ya, betul namanya Pak. Ini tinggalnya masih di Mesir ini? Bukan saya di Semarang. Tinggalnya. Saya sekarang di rumah ilmu. Di rumah ilmu saya sekarang. Oh. Di kampus ya? Kampus. Yeah. Baik, terima kasih. Sama-sama. Berikutnya Mbak Nur Hamidah. Mbak Nur Hamidah mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hamidah dari Banyuwangi. Kegiatan sehari-hari ngajar di SMP. S1 saya dari Universitas Jember. Asli Banyuwangi? Nggih. Belum pernah ke Semarang ini? Belum pernah ya? Belum. Ya. Jangan-jangan juga belum kenal teman-temannya ya? Belum pernah berjabat tangan ini mestinya ya? Karena daring terus. Baik, terima kasih. Kemudian Mbak Alfi Khairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa dipanggil Alfi Pak. S1-nya di Universitas Muhammadiyah Malang. Untuk kegiatan sehari-hari menjadi ibu rumah tangga tanpa suami. Maksudnya saya belum menikah Pak. Saya hanya membantu orang tua. Takut salah Pak. Ibu rumah tangga gimana Mas? Ya enggak Pak, hanya membantu, intinya mengganti peran ibu karena ibu saya sakit gitu. Saya belum menikah Pak, takut dikira janda nanti. Belum menikah, ini promosi atau apa ini Mas? Amat saya. Enggak, bukan gitu Pak. Enggak ya, oh ya, oke. Baik, berikutnya Mas Muhammad Fatwa Mirfak. Ya Pak, perkenalkan nama saya Muhammad Fatwa. Dulu S1-nya di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, asli dari Tegal. Oh ya. Oh Tegal sampai ke Jogja ya? Iya. Sekarang kerja di mana Mas? Di SMA Muhammadiyah Pak, dekat desanya. Oh terus sana ya? Iya. Baik, kalau sudah punya pengalaman nanti beda ketika diskusi, terutama terkait dengan implementasi pengembangan media pembelajarannya ya. Kemudian Mbak, ini Mas ini, Dian Komarullah. Mas Dian Komarullah. Ya Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dian Komarullah. Dulu saya alumni UNES Pak. Oh. S1 UNES. Dan kebetulan saya pas PLPG itu dibimbing Pak Subiantoro yang di Bandungan, yang generasi terakhir
yang hamil meninggal itu loh Pak. Gitu ya. Ya, yang Bisa sudah ngajar yang ini ya. ya saya ngajar di SMK Bina Nusantara Ungaran. SMK Bina Nusantara. Ya, yang di terminal itu. Iya. Oh, di situ ya. Bina Nusantara. Bukan C1 dengan Pak Mujeri itu, Asian. Betul. Itu Betul. NU Pak. Itu Oh, yang itu. di alun-alun. Saya yang di terminal. Oh, terminal. Utaranya terminal itu ya. Ya, yang arah ke Pak Heri. Oh, gitu ya. Pojokan itu ya. Iya. Iya, bagus, selamat. Sudah lama ngajar di situ ya? Saya Berarti ya? dari 2009 yang guru pertama di situ ngajar di situ. Baik, sudah punya pengalaman mengajar. Berikutnya Mbak Rizky Arbangi Nopi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh gitu ya. Sekarang sudah mengajar atau pegawai negeri di sana, Mbak? Oh, belum ya. Baik. Berikutnya Mbak Legi Asprianti. Iya, baik Prof. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Legi Asprianti, bisa dipanggil Legi. Asal saya dari Jambi dan dulu S1-nya itu di Universitas Negeri Jambi. Untuk kegiatan sehari-hari sebagai pengajar privat, Prof. Di Jambi juga? Iya, di Jambi juga. Tapi belum pernah ke Semarang ini ya? Belum pernah. Belum pernah. Jambi berarti dengan Mbak Andi Naga nih, jadi satu. Iya, satu kelas, Prof. Oh, kenal dulu? Iya, kenal satu kelas selama S1-nya, Prof. Oh, gitu ya. Ya. Terakhir Mbak Siti Nurfadilah Basir, mana? Enggak. Mbak Siti. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan Prof, nama lengkap saya Siti Nurfadilah Basir, akrab disapa Fadila atau juga Siti. Tapi Siti itu baru berlaku ketika di Jawa sih, karena mungkin awalan nama ya, jadi lebih mudah jadi Siti. Saya alumni dari Universitas Negeri Makassar, asli Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk sekarang domisili di Semarang, Prof. Tulisnya Semarang ya. Sudah bekerja? Iya, Prof. Belum, Prof. Fokus ini kuliah. Nah, iya. Ya, baik, saudara-saudara. Setelah tadi perkenalan semuanya, harapan saya kita makin kompak untuk menyelesaikan tugas perkuliahan, mata pelajaran, pengembangan bahan ajar, dan media pembelajaran yang berbasis teknologi informasi. Paruh pertama perkuliahan, awal semester kemarin, 8 pertemuan pertama, Anda sudah bersama Pak Ariyati, membahas hal terkait dengan pengembangan bahan ajar. Paruh kedua ini, pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-16, kita akan mempelajari hal terkait dengan berbagai jenis media pembelajaran yang cocok sesuai untuk pembelajaran di era digital saat ini, khususnya untuk pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Di awal, saya sudah menyampaikan ke saudara video dari YouTube yang saya harapkan bisa menjadi pemantik diskusi pada siang hari ini. Saya berharap saudara sudah menyimaknya dengan baik, sehingga saudara memiliki bekal untuk mendiskusikan sesama teman saudara. Ya. Diskusinya seperti apa? Saya berharap Anda melihat tayangan itu dari perspektif pembelajaran bahasa Indonesia di era digital, pembelajaran bahasa Indonesia di era kurikulum merdeka saat ini, yang
saya kira kompetensi-kompetensi dasar yang ada di dalamnya sudah berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Berbeda dalam pengertian, kalau saudara melihat perkembangan perkurikuluman kita, mulai kurikulum 2013, kemudian awal pandemi diganti menjadi kurikulum prototipe, ya, kurikulum darurat dulu, kurikulum darurat, kemudian kurikulum prototipe, kemudian kurikulum merdeka. Kalau Anda mengikuti perubahan itu, mengapa sih muncul kurikulum darurat? Karena Mas Menteri kita menyampaikan kalau masa itu ketika masa pandemi, capaian kompetensi-kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik masih sebanyak yang ada di kurikulum 2013, pasti waktunya tidak cukup kan? Alasan utamanya seperti itu. Dan juga beban belajar peserta didik begitu banyaknya dari target-target kompetensi yang ada, sementara waktunya terbatas. Atau juga Mas Menteri menyebutkan ternyata peserta didik yang dibebani dengan sekian banyak kompetensi dasar itu tidak juga menjamin tercapainya kompetensi yang bisa menjawab tantangan zaman. Buktinya apa? Buktinya sampai dengan waktu Mas Menteri awal menjabat ya, hasil pengukuran PISA tahun 2018 disampaikan di situ, peringkat peserta didik kita dalam hal literasi membaca menulis itu rankingnya jauh sekali. Ya, selalu saja kita berada di 5 besar. 5 besar tadi dari bawah gitu. Ya kan? Sejak pengukuran PISA sampai PISA yang terbaru yang dirilis tahun 2021 yang lalu, toh juga kemampuan literasi anak-anak kita nggak bagus ternyata. Salah satu penyebabnya ternyata yang diajarkan selama ini, kompetensi-kompetensi ada di kurikulum 2013 ke belakang, itu ternyata satu, terlalu berlebih, terlalu banyak gitu ya. Kemudian juga tidak sesuai dengan tuntutan kebutuhan anak-anak nanti kalau sudah lulus bisa menjawab tantangan zaman. Buktinya di tes PISA juga nggak bisa mendapatkan skor tinggi gitu ya, rata-ratanya di bawah 6 gitu ya. Terlepas dari itu semuanya, Mas Menteri berharap dengan kurikulum merdeka saat ini, yang dalam tanda petik catatan beliau, kompetensi-kompetensi yang ada di dalam kurikulum merdeka itu sudah kompetensi-kompetensi yang terpilih, kompetensi-kompetensi yang sudah disaring dari sejumlah kompetensi yang biasa disampaikan, yang harapannya bisa menjawab tantangan zaman. Dan yang lebih elok lagi, yang membedakan dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya, kalau di kurikulum sebelumnya itu pengembangan karakter yang harus dicapai ya, oleh peserta didik masih belum konkret ya, belum implementatif. Dikatakan pengembangan afeksi, tapi apa? Mengarah kemana? Di kurikulum merdeka ini kompetensi afeksi yang diharapkan sudah lebih konkret. Apa? Anak-anak kita itu akan diarahkan kemana sih? Ya menjadi pelajar yang Pancasilais. Sudah lebih konkret ya, sebelumnya kan enggak. Jadi pokoknya anak-anak berkarakter baik, berbudi pekerti yang baik. Berbudi pekerti yang baik itu yang seperti apa? Apakah acuannya anak-anak luar negeri atau anak-anak bangsa sendiri atau seperti apa? Sekarang sudah Pancasilais. Perubahan-perubahan orientasi, bahan ajar, orientasi pencapaian kompetensi itu membawa konsekuensi perubahan seluruh aspek yang mempengaruhi pendidikan. Di antara aspek itu yang tidak kalah penting adalah media pembelajaran. Mengapa demikian? Apalagi sekarang ini gitu ya, dunia sudah tanpa batas, tanpa sekat istilahnya, baik tempat atau waktu, ya. Tempat atau waktu.
dimanapun kita berada saat ini memungkinkan sekali untuk bisa berkomunikasi. Tidak harus tatap muka, tapi bisa tatap layar. Dunia maya, seperti kita saat ini, kuliah nggak harus ketemu, tapi kita bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Media pembelajaran seperti apa? Kalau zaman saya kuliah S1 dulu, media pembelajarannya konvensional sekali. Media pembelajarannya bisa di indria. Kalau orang psikologi itu di indria. Kalau orang umum misalnya di indera. Beda. Oleh karena itu, kalau orang-orang psikologi itu menyebutnya panca indria. Indria. Bahkan Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara itu menyebutnya taman indria. Ya. Taman indria, bukan taman indera. Taman indria itu yang dikembangkan fungsi-fungsi indria, motoriknya. Ya, sekarang ini yang harus kita jawab melalui mata kuliah ini, sesungguhnya bagaimana media pembelajaran yang cocok untuk membelajarkan bahasa dan sastra di era sekarang, yang memungkinkan anak-anak kita bisa menjawab tantangan sekarang ini, gitu ya. Dulu zaman saya kuliah S2 itu baru pertama kali ada laptop waktu itu ya. Ada komputer maksud saya. Laptop belum ada waktu saya pertama kali kuliah. Nah, komputer itu ada sejak S1. Saya S1 terakhir itu. Ketika saya S2, komputernya itu masih memakai DOS. Gitu. Kalau Anda udah gak kebayang. Ngetik pakai DOS, memasukkan disket dulu, gitu ya. Seperti itu. Melihat film belum bisa. Ya. Belum muncul profesi YouTuber seperti itu, belum ada. Apalagi hacker segala itu belum ada. Adanya baru terakhir-terakhir ini. Bahkan julukan untuk orang Indonesia terkait dengan pemakaian media sosial itu, orang Indonesia itu nomor 1 dalam hal apa? Berita kebohongan, dalam hal nyinyir di media massa, gitu ya. Berkaitan dengan radikalisme, berkaitan dengan bullying, dan lain sebagainya. Indonesia itu paling unggul kalau terkait dengan itu. Ranking 1 di Asia kan. Nah, terus pertanyaannya, apa peran mata pelajaran bahasa Indonesia untuk mengeliminasi itu? Begitu banyak. Saya kebetulan juga sebagai saksi ahli bahasa di Polda. Seminggu ini menangani 3 kasus terkait dengan berita bohong ya. Berita bohong yang meresahkan masyarakat, yang membuat onar, yang menjurus ke pelanggaran SARA juga. Mengapa sekarang ini kok banyak sekali warga kita yang begitu mudah membagikan informasi tanpa dibaca dulu, tanpa diinternalisasi dulu, pindah gitu saja. Seolah-olah masyarakat kita itu belum bisa membedakan mana yang berita yang benar, mana yang berita bohong. Kalau seperti itu, teringat kompetensi di masa kurikulum 86, 94 atau 96, 2006 itu masih ada, yaitu apa? Kompetensinya itu membedakan antara fakta dan opini. Mungkin beberapa di antara saudara itu ketika masih sekolah di SMA dulu ada materi itu ya, bahasa Indonesia ya, membedakan fakta dan opini ya. Ada, Prof. Ada ya. Ada, Prof. Ya, tapi sekarang di kurikulum Merdeka kelihatannya sudah nggak ada membedakan fakta dan opini itu. Ternyata kecenderungan para pemakai media sosial yang begitu saja mudah mengirimkan pesan itu tidak bisa membedakan mana yang fakta, mana yang opini, mana yang berita sesungguhnya, mana yang hoax. Itu anak-anak nggak bisa membedakan itu. Itu sesungguhnya tanggung jawab guru bahasa Indonesia
ketika kita memakai kurikulum 2013, kalau Anda masih ingat ya, bahwa kurikulum 2013 itu berbasis teks. Coba dihitung, ada berapa teks yang diajarkan sejak SD sampai SMA. Itu ada 60 teks. Tapi tidak ada satupun di kurikulum 2013 itu yang membahas teks hoax misalnya. Nggak ada itu. Teks hoax itu ciri strukturnya seperti apa, ciri kebahasaannya seperti apa, itu anak-anak nggak tahu itu. Sehingga begitu mudah membagikan teks yang dia terima di WA grup dia atau di Telegram dia, dibagikan ke yang lain. Macam itu. Karena memang di kelas-kelas ya dipelajari. Materi pembelajaran kita selalu tertinggal dengan tantangan zaman, gitu ya. Nah, sekarang ini tantangan saudara-saudara yang sedang kuliah di S2 mestinya harus bisa menghasilkan tesis yang memiliki nilai prediktif, bisa mengantarkan anak-anak kita hidup aman, tentram di era digital yang begitu berlimpah informasi ada di dalamnya. Ini tantangan guru bahasa Indonesia ya, tantangan peneliti bahasa Indonesia. Anda bisa membangun itu. Ketika kemarin materinya Pak Haryadi itu juga sesungguhnya banyak sekali tantangan yang bisa Anda kerjakan untuk pengembangan bahan ajar. Saya itu sejak awal sesungguhnya agak kurang setuju dengan kebijakan pemerintah. Sejak kurikulum 2013 itu Badan Standar Nasional Pendidikan itu mengatakan bahwa sejak kurikulum 2013 buku pelajaran itu ya satu dari pusat. Buku pelajaran yang sudah dilegalisasi, yang sudah divalidasi oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, gitu kan. Coba bayangkan, dengan kondisi Indonesia yang begitu beragam, ya, beragam budaya, beragam bahasa, dengan kondisi geografis yang berbeda-beda, itu memungkinkan nggak untuk hanya memakai satu buku nasional? Kalau menurut saudara gimana? Mungkin nggak? Tidak, Pak. Apa alasannya? Harusnya berbeda. Harusnya berbeda, Bapak, karena kan juga disesuaikan dengan kebutuhan dari siswa tersebut, kemudian disesuaikan juga dengan lingkungan dari siswa atau sekolah tersebut. Gitu. Jadi kalau memang hanya ada satu sumber, itu kan sumber dari pusat, Bapak, tanpa mungkin belum juga melakukan riset untuk di lapangan. Cocok untuk saya di Kendal dan murid-murid saya di Kendal belum tentu cocok untuk murid-murid yang ada di Jambi, begitu Bapak. Oke. Realisasinya sudah adakah buku-buku yang sesuai dengan kondisi local wisdom? Sudah ada belum? Belum, Bapak. Belum realisasinya di lapangan belum. Sampai dengan buku Kurtilas pun masih sama. Buku kurikulum Merdeka pun Merdeka pun sama, Bapak, dapat dari pusat. Ya, saya mau tanya. Ada buku. Iya. Tanya ke saudara-saudara. Ini peluang atau tantangan? Ya, sekaligus peluang, sekaligus tantangan bagi saudara-saudara. Coba, waktu Pak Jokowi dilantik menjadi presiden di jabatan yang pertama, saya masih ingat di pidato beliau mengatakan bangsa Indonesia itu membelakangi lautan. Coba Anda lakukan penelitian, Anda cermati buku-buku teks kita. Konon Indonesia itu negara agraris atau negara maritim. Indonesia itu dari kondisi geografis lebih tepat disebut negara agraris atau negara maritim? Maritim. Negara maritim ya. Tetapi faktanya anak-anak kita itu jauh sekali dengan konsep maritim. Alhasil hampir sebagian besar hasil lautan kita dijarah orang-orang dari luar negara kita, anak-anak juga nggak peduli itu. Yang peduli hanya satu, Bu Susi ya. Yang lain nggak peduli itu. Mengapa bisa seperti itu? Coba Anda teliti itu.
Mungkin tesis Anda bisa membuat penelitian buku ajar yang ada di Indonesia. Berapa persen sih nilai-nilai budaya kemaritiman itu ada di buku kita? Coba, Bapak Ibu sudah mengajar, ini yang sudah mengajar, berapa persen itu? Ada nilai-nilai budaya kemaritiman di buku teks kita. Itu dari aspek itu saja. Ya. Bahkan seharusnya buku ajar itu, salah satu fungsi buku ajar itu pelestari budaya. Bangsa kita itu bangsa hebat sekali. Ya. Ada yang rumahnya di daerah Tuban, nggak ada. Di Tuban itu masih ada galangan-galangan kapal di situ. Ini kapal kecil-kecil. Kalau berbicara masalah kapal itu mesti acuan rujukan kita itu Jerman. Kapal itu, galangan-galangan kapal yang hebat. Meskipun Surabaya juga ada galangan kapal, tapi tidak sehebat Jerman. Tapi kalau menengok kesejarahan, bagaimana kemampuan nenek moyang kita, bahkan ada lagu, nenek moyangku seorang pelaut, gitu ya. Tapi saat ini jauh sekali tuh dari tertanam ke lubuk sanubari anak-anak kita ya. Generasi-generasi milenial sekarang ini kalau ditanya siapa di antara saudara saja ini yang tahu kapal cantrang itu apa sih? Tahu? Nah, katanya orang maritim kapal cantrang nggak tahu gimana. Belum lagi kalau suruh menyebutkan 10 jenis ikan, itu mesti nggak tahu juga ya. Ikan sarden, tanya gitu jenis ikan. Ya, ini kan memilukan gitu, kondisi kita. Coba kalau nilai-nilai itu diwariskan di buku ajar, mereka akan tahu. Kalau kalau saya tanya, Indonesia itu, wah, bukan main, keren, budaya yang dulu. Bahkan di bidang maritim, tidak bisa kita ragukan lagi, nenek moyang kita itu bisa berlayar sampai Madagaskar waktu itu ya. Sehingga di Afrika bagian timur itu banyak penduduk yang keturunan nenek moyang kita. Bahkan terkait penyebaran agama banyak itu waktu itu ya. Saat ini ada kapal penisi itu yang dipakai untuk kapan berlabuh di pelabuhan Semarang ya, Tanjung Mas. Itu yang dipakai untuk pendidikan angkatan laut. Itu keren sekali. Cari tuh cerita bagaimana kerajaan Demak waktu itu bisa mengirimkan pasukan mengalahkan pasukannya Kubilai Khan. Kubilai Khan itu kapalnya bisa menampung 500 kuda, 1000 pasukan. Besar nggak itu kapalnya? Masih besar. Tapi masih kalah dengan kapal yang dibuat oleh kerajaan Demak ya, oleh Pati Yunus waktu itu. Bisa menampung 5.000 pasukan, 1.000 kuda. Kita itu sudah bisa membuat kapal dengan teknologi yang canggih, bisa memuat begitu banyak barang, manusia, hewan juga. Sekarang malah nggak bisa sekarang. Seolah-olah itu ada semacam lost generation ya di kita itu. Budaya yang paling hebat itu, masyarakat yang memiliki budaya yang paling hebat itu yang menguasai logam. Itu budaya modern yang paling hebat. Mungkin semuanya kalau saya tanya, mana yang lebih hebat Indonesia dan Eropa terkait dengan budaya logamnya? Hebat mana Indonesia dan Eropa? Kalau sekarang mungkin kita semuanya mengatakan Eropa lebih hebat. Tapi zaman dulu kala, itu Indonesia lebih hebat dibanding Eropa. Lihat saja itu. Ya, alat-alat musik Indonesia zaman dulu kala alat musiknya pakai gamelan dan logam itu. Benda-benda seninya, coba lihat keris itu. Keris itu yang hebat, warangnya. Warang itu pamor, ya.
batian yang ada di keris itu dibuat dengan menggunakan batu meteor. Batu meteor itu titik didihnya sampai 5.000 derajat. Sedangkan Krakatau Steel yang pabrik baja itu titik didih baja di bawah 5.000 derajat. Bayangkan nenek moyang kita dulu itu bisa mencairkan meteor untuk menjadi bahan baku sebagian dari alat pembuat keris. Kerennya bukan main. Teknologinya pakai apa itu? Bisa membakar 5.000 derajat itu pakai apa? Kalau hanya memakai ranting pohon, ya nggak mungkin itu. Coba bayangkan, itu hebatnya Indonesia. Sesungguhnya kita itu bangsa hebat sejak dulu. Tapi mengapa seolah-olah kita tidak punya apa-apa setelah merdeka? Nilai-nilai kehebatan itu bagaimana bisa kita wariskan pada anak didik kita? Salah satunya melalui buku ajar. Di buku ajar kita nggak ada itu. Saya tuh malah khawatir. Batik Pekalongan itu dengan segala coraknya itu nanti akan hilang dari budaya kita. Karena di buku-buku ajar tidak masuk. Kuda lumping akan hilang. Budaya apa lagi? Sedekah desa akan hilang itu. Budaya apa lagi? Ya, itu terkait buku ajar. Belum lagi kalau kaitannya dengan kondisi sekarang ini. Coba lihat. Radikalisme di mana-mana. Bullying di mana-mana. Ya kan? Bisa nggak Anda membuat buku ajar yang bermuatan nilai-nilai anti radikal? Keren sekali. Sekarang ini, wah, benturan karena radikalisme bukan main. Sejak bom Bali pertama, bom Bali kedua, bom Bali itu sampai sekarang ini, radikalisme itu bukan main loh, saudara. Ya. Dulu-dulu itu ketika awal puasa itu mesti ada sweeping ya. Warung-warung yang buka ditutup paksa. Barang-barangnya dibuang, disita. Yang melakukan itu organisasi masyarakat ya. Saya paling nggak setuju seperti itu. Lucu ya. Orang puasa kok suruh menghargai orang lain. Orang lain suruh menghargai orang puasa. Itu lucu kalau menurut saya. Terbalik. Kalau menurut saya orang yang puasa itu menghargai orang lain. Justru akan makin hebat puasanya kalau bisa menahan nafsu. Ada orang makan kita nggak. Ya, terpengaruh itu yang lebih hebat. Bisa menghargai orang lain, tidak malah membuat kekerasan seperti itu. Mestinya seperti itu, terbalik-balik dunia kita sudah. Karena radikalisme dan lain sebagainya. Belum lagi kalau kita berbicara masalah korupsi ya. Pak Mahfud baru saja, ini loh ada 349 triliun. Korupsi kita sudah, indeks korupsi Indonesia turun sekarang ini ya. Gembar-gembar masalah korupsi, kalau hanya pemberantasan saja. Ternyata juga nggak cedera itu. Nggak ada yang dihukum mati. Kalau di Cina sana korupsi hukum mati, di Indonesia enggak. Nah yang membuat aturan juga korupsi gimana? Sehingga aturannya bisa diperingan gitu. Bisa enggak kita orang pendidikan bisa membuat bahan ajar yang bermuatan nilai-nilai anti korupsi? Kalau menurut catatan teori pendidikan itu disebutkan ya, bahwa pendidikan itu akan berpengaruh 20-30 tahun ke depan. Coba Anda lihat, zaman saya kecil, itu cerita yang paling populer tuh Kancil Nyolong Timun, iya kan? Sekarang sudah nggak ada sih. Ya, mungkin ada tapi enggak. Cerita-cerita tentang pencurian, orang-orang licik ya, tokohnya licik, Kancil Nyolong Timun itu. Mencuri tapi tidak ketangkep, wah ditepuk tangani gitu ya. Kan sama sekarang ini terrealisasi tuh KPK itu. Orang yang korupsi ketika diarak, disorot kamera malah bisa melambaikan tangan ya. Keren sekali itu. Nilai-nilai itu coba kalau Anda cek, Anda lakukan penelitian untuk tesis Anda. Berapa persen nilai-nilai korupsi yang ada di buku ajar kita? Tinggi sekali.
Di buku ajar kita itu anak-anak diajak untuk bergaya hidup konsumtif ya. Bergaya hidup konsumtif itu sesungguhnya benih-benih korupsi. Yang ada malah seperti itu. Tidak bergaya hidup produktif, bergaya hidup konsumtif. Ngeri, buku ajar kita itu tidak sengaja. Itu meracuni anak-anak kita dengan berbagai. Saya pernah menjadi tim penilai buku ajar nasional. Waktu itu bukunya bagus, tapi di tengah-tengah buku itu saya mendapati satu gambar mahasiswa demo membakar mobil. Hanya satu gambar. Buku itu langsung saya drop. Tidak lolos. Loh Pak, contoh itu kan nggak harus yang baik. Contoh yang buruk juga boleh. Loh, anak-anak kita itu diberi contoh baik saja nggak bisa terbentuk dengan baik, apalagi diberi contoh buruk. Anak-anak itu lebih mudah contoh yang buruk. Gitu. Kalau pendidikan itu mesti harus ideal. Anak-anak kita beri 100 saja, daya serapnya 90 paling ya. Itu yang seperti itu PR mata kuliah ini, saudara. Bisa nggak? Nih kalau kita berpindah ke topik media pembelajaran, bisa nggak kita produksi media-media pembelajaran yang bisa menguatkan pemahaman anak-anak kita akan nilai-nilai penting yang harus ada, nilai kemaritiman, gitu ya, budaya berpikir jauh ya. Di Jawa saja. Jawa, saya khususkan lagi di Jawa Tengah saja. Misalnya Anda ingin membuat media pembelajaran yang cocok untuk peserta didik SMA di Jawa Tengah, gambaran saudara, unsur apa saja yang harus ada di situ. Jawa Tengah itu secara teoritis terbagi menjadi 3 budaya. Ya, ada budaya pesisiran, bahkan pesisiran antara pesisiran Jawa Tengah Timur dan pesisiran Jawa Tengah Barat. Di Rembang itu ada olahraga tradisional, sama seperti sumo, ya. Namanya patel sarang. Sarang itu nama daerah di Jawa Tengah paling timur, kecamatan Jawa Tengah paling timur itu Sarang, berbatasan dengan Jawa Timur, sudah. Patel sarang itu gulat tradisionalnya Indonesia. Itu khas pesisiran timur. Ya. Di Tegal nggak ada, Semarang nggak ada, di Rembang saja itu ada, Padi saja sudah nggak ada. Banyak PR untuk kita. Banyak PR, banyak sekali PR. Kalau terkait dengan tesis saudara, Anda bisa membuat penelitian R&D, Research and Development. Anda bisa membuat penelitian evaluasi. Ya, penilaian evaluasi itu ya penelitian yang mengevaluasi sebuah kebijakan. Sekarang ini, bentar lagi mungkin Mas Menteri akan diganti, 2024 itu ganti pemerintahan, menteri-menterinya juga ganti, apakah kurikulumnya akan ganti, belum juga dilaksanakan, paham semuanya ya. Teman-teman yang sudah mengajar ini nanti bercerita seberapa jauh kesiapan guru-guru bahasa Indonesia sejak SD, SMP, SMA dengan kurikulum Merdeka ini. Paham betul atau belum ya? Istilahnya sudah diganti-ganti. Dulu RPP sekarang menjadi modul ajar. Aduh. Saya kurang setuju itu sesungguhnya. Modul itu istilah di bahan ajar yang berbeda dengan RPP, berbeda sekali ya. Ya lalu itu ya yang perlu kita cermati. Saya berharap paruh waktu kedua mata kuliah
bahan ajar dan media pembelajaran ini nanti bisa menghasilkan produk-produk media pembelajaran yang bisa menjawab sekian banyak tantangan itu ya. Saya nanti akan memberikan simulasi-simulasi terkait dengan hal itu. Di tengah-tengah pertemuan kita nanti kita akan banyak mendiskusikan. Saya nanti memberikan bahan-bahan pemantik, termasuk bahan pemantik yang saya sampaikan kemarin ya. Nanti kita diskusikan, ini kita belum mulai diskusi. Saya tadi baru memberi pengantar, Anda nanti yang mendiskusikan materi yang saya ambil dari YouTube. Ya. Dan di akhir mata kuliah ini, saya berharap tugas akhirnya tidak ujian tertulis, sudah tidak waktunya lagi, tapi Anda harus memproduksi media pembelajaran yang berbasis teknologi informasi, ya. Yang bahannya, yang informasinya ada di video yang tadi, yang kemarin saya sampaikan saudara. Untuk itu silakan sekarang saudara saya beri kesempatan untuk menyampaikan pemahaman saudara terkait video yang sudah saya bagikan. Semuanya sudah menyaksikan, menyimak dengan baik video yang saya sampaikan? Sudah, Bapak. Sudah, Prof. Sudah, oke. Baik, kalau sudah, sekarang silakan bergantian satu persatu. Saya akan mencatat aktivitas saudara, karena salah satu nilai yang akan saudara capai itu berasal dari keaktifan saudara. Oleh karena itu saya juga ingin menilai keaktifan saudara dari apa yang saudara sampaikan ketika perkuliahan seperti ini. Silakan, tidak perlu saya tunjuk siapa dulu yang akan memberikan ulasan terkait dengan tayangan YouTube yang saya sampaikan. Silakan. Siapa dulu yang akan berbicara? Monggo. Cek apakah suara saya sudah terdengar? Ya, sudah. Mbak Maulida dulu ya. Iya, sekaligus tadi mohon maaf ya Bapak, karena tadi audionya bermasalah. Sekarang sudah bisa. Iya, alhamdulillah sudah bisa. Saya pindah ke laptop. Baik, sebelumnya perkenalkan Bapak, saya Maulida Askia Rahmawati, bisa dipanggil Maulida, asal saya dari Tegal. Sekarang saya mengajar di SMA Negeri 3 Selawi, namun statusnya sekarang sedang tugas belajar. SMA 3 Selawi ya? Iya, Bapak. Baik, sedikit menyampaikan pendapat saya terkait apa yang tadi saya simak dari video yang Bapak bagikan. Jadi di situ tadi dijelaskan jenis-jenis, atau bukan jenis-jenis ya, jika jenis-jenis atau bentuk-bentuk media pembelajaran yang bisa dimanfaatkan di sekolah, seperti multimedia interaktif, digital video dan animasi, kemudian ada podcast, augmented reality, virtual reality, game-based learning. Nah, kalau misalnya tadi kita menyimak beberapa media ini tentunya menarik ya untuk diterapkan, apalagi generasi siswa saat ini sangat dekat dengan teknologi. Kalau saya kan mengajar di SMA ya Bapak, jadi anak-anak SMA sekarang itu hampir tidak bisa lepas dari HP. Nah, bagaimana caranya saat pembelajaran kita harus memanfaatkan teknologi itu supaya siswa lebih tertarik, lebih senang dalam pembelajaran. Nah, kalau tadi Bapak sempat menyampaikan coba dikaitkan dengan kurikulum merdeka. Nah, seperti yang kita tahu, pembelajaran dengan kurikulum merdeka saat ini menerapkan pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Nah, salah satunya bisa disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Ya, ada yang gaya belajarnya lebih suka dengan audio, ada yang lebih suka dengan video, ada yang lebih suka dengan visual, ada juga yang suka dengan kinestetik ya, atau lebih suka bergerak. Nah,
media-media ini bisa kita manfaatkan untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Ya, misalnya para siswa yang senang dengan yang memiliki gaya belajar audio, itu kita bisa menggunakan podcast ya, yang mana lebih cenderung mendengarkan gitu. Kemudian yang gaya belajarnya itu audiovisual, kita bisa menggunakan tadi misalnya digital video dan animasi, bisa juga dengan augmented reality, atau ini ya tadi virtual reality. Nah, untuk yang kinestetik gimana dong? Kan lebih suka gerak. Nah, tetap bisa ya menggunakan digital, yaitu bisa dengan game-based learning. Saya pernah mengajak siswa saya untuk melaksanakan games ya di dalam kelas. Nah, salah satunya memanfaatkan QR kode ya. Jadi menempelkan beberapa QR kode di beberapa titik gitu. Jadi seperti mencari jejak, nanti ketika anak menemukan itu men-scan menggunakan HP, kemudian ada sesuatu yang harus dilakukan atau dipecahkan begitu. Nah, menurut saya pemanfaatan media ini sangat menarik untuk diterapkan di sekolah. Hanya saja ada beberapa jenis media atau bentuk media yang mungkin masih agak sulit untuk diterapkan di sekolah-sekolah yang minim fasilitas ya, seperti tadi augmented reality. Kan itu kan ada kacamatanya ya, kalau teman-teman pernah melihat ya, itu kan tidak semua sekolah memiliki. Tuh, tetapi beberapa kita sebagai guru bisa mengembangkan ya, seperti multimedia interaktif itu masih memungkinkan bisa menggunakan articulate storyline, kemudian bisa dengan smart app creator dan sebagainya. Begitu juga games based learning itu juga masih bisa kita buat, termasuk podcast. Apalagi saat ini ada aplikasi yang namanya Spotify ya, kita secara bebas bisa memanfaatkan Spotify ya untuk mengunggah audio-audio kita untuk menjadi sebuah podcast. Bahkan beberapa siswa saya itu yang memang tertarik ya di public speaking itu sempat menghubungi saya untuk Ibu, ayo kita bikin ekskul podcast Bu. Jadi kayak jurnalistik Bu gitu. Nanti kita upload di Spotify yang kita beri nama langsung SMA Negeri 3 Slawi, podcast SMA Negeri 3 Slawi, dan banyak yang tertarik untuk mengikuti itu. Nah, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan Bapak. Mungkin teman-teman nanti bisa menambahkan. Terima kasih Mbak Maulida. Silakan. Yang lain yang akan mengulas video itu atau ingin menambahkan, silakan. Izin menambahkan sedikit, Prof. Iya. Penambahan dari yang sudah disampaikan oleh Mbak Maulida tadi terkait yang telah diberikan, ada selain jenis-jenis media pembelajaran berbasis teknologi digital, kita juga harus tahu fungsi dari penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi digital tersebut. Nah, dalam video tersebut telah dipaparkan bahwa ada beberapa fungsi dari penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi digital. Dari pemaparan yang telah saya lihat, itu yang pertama untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua itu untuk membantu siswa bekerja melalui konsep-konsep yang lain. Yang ketiga ada membantu mempromosikan kesadaran siswa, dan yang terakhir untuk membantu mendorong kesetaraan. Namun dari apa yang telah saya tonton video YouTube tersebut, muncul sudut pandang yang kontradiktif dengan yang disampaikan oleh Mbak Maulida tadi, Prof. Jadi jenis-jenis media pembelajaran digital ini adalah berbasis teknologi ya, Prof. Jadi kalau misalkan diterapkan dengan kondisi lapangan di sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Jambi, tentunya ini saya melihat bahwa sekolah-sekolah di sini itu masih tertinggal dari sekolah-sekolah SMA-SMA yang ada di Pulau Jawa. Bahkan rata-rata untuk sekolah-sekolah yang bisa dikatakan baik saja, itu penggunaan media berbasis teknologi digitalnya itu masih minim sekali gitu. Faktor yang pertama itu adalah permasalahan dari keterbatasan kemampuan para pendidiknya, Prof, untuk
mengimplementasikan dan juga menggunakan media pembelajaran teknologi berbasis teknologi digital ini, Prof. Jadi ini menjadi PR besar bagi guru-guru yang ada di Provinsi Jambi agar bagaimana nantinya itu mencapai tujuan pembelajaran dengan berbantuan media pembelajaran berbasis teknologi digital, sehingga diharapkan bahwa tujuan pembelajaran itu bisa dicapai dan juga kemahiran para pendidik dalam menggunakan teknologi ini juga bisa terbantu, Prof. Jadi kalau dilihat dari kesetaraannya, tentu kami yang ada di Jambi itu masih tertinggal cukup jauh dari guru-guru yang ada di Pulau Jawa. Seperti itu, Prof. Baik, terima kasih komentarnya ya. Tertinggal tidak tertinggal menghasilkan para lulusan yang bisa menjawab tantangan zamannya ya. Tantangan zaman sekarang ini memang era digital. Kita sesungguhnya diuntungkan dengan adanya COVID-19 kemarin. Coba bayangkan kalau tidak ada COVID, kita itu tertinggal 30-40 tahun dari negara yang lain. Ngeri itu kita ya. Kemarin saja waktu COVID, hampir satu semester itu tidak ada komunikasi antara guru dan peserta didik. Tidak usah jauh-jauh, di kota Semarang. Kota Semarang itu kan ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah itu disebut barometer pendidikan Indonesia, itu Jawa Tengah. Mengapa saya bisa menyebut seperti itu? Ya paling tidak sampai saat ini saya masih menjadi konsultan di Dinas Pendidikan Provinsi. Pendidikan Provinsi Jawa Tengah itu hampir 15 tahun saya dampingi ini, di berbagai lomba itu selalu juara 1 nasional. Itu saja ketika pandemi itu ada sekolah yang dekat kampus UNES, itu yang satu semester antara guru dan siswanya tidak bisa komunikasi. Tidak bisa ini karena kendala digital tadi ya, teknologi yang kurang dikuasai. Apalagi di tempat yang lain, saya nggak tahu itu lebih ngeri lagi. Tapi saya tidak tahu apakah saudara-saudara yang saat ini sudah mengajar itu sempat tidak mendokumentasikan sejarah dunia pendidikan kita. Di mata kuliah manajemen pendidikan yang S3 itu kami mendokumentasikan tulisan-tulisan terkait dengan bagaimana manajemen pendidikan di masa pandemi, di tengah pusaran pandemi itu kami menghasilkan itu. Kalau ada bisa bagus sekali ya. Kalau tidak, wah itu belum tentu 100 tahun lagi ada kondisi seperti itu. Pembelajaran dipaksa untuk daring. Ya baik, silakan yang lain. Ini cowok-cowoknya gimana ini? Silakan. Ya, Prof, saya izin menambahkan, Prof. Ya, silakan. Mbak Arinal Hasanah ya. Ya, saya duluan ya Mbak Novia, soalnya. Iya Mbak Rinal, silakan. Oke, sedikit menambahkan dari tanggapan dari Mbak Maulida dan Mbak Legia. Jadi selain kita mengetahui fungsi media dan macam-macam media tersebut yang dapat kita sesuaikan dengan karakteristik siswanya, di situ kita juga bisa menyesuaikan dengan jenis pembelajarannya. Semisal seperti game-based learning, di mana media pembelajaran teknologi permainan yang bisa membuat pelajaran yang sulit menjadi lebih menarik dan interaktif. Kita kan itu ya pernah menjadi siswa gitu, gimana rumitnya pelajaran matematika misal. Jadi kita bisa menggunakan pembelajaran berbasis teknologi digital yang seperti ini untuk memudahkan pelajaran yang sulit seperti itu semakin mudah seperti itu. Dan memang kalau berbicara tertinggal seperti yang Prof disampaikan, kita memang sudah tertinggal jauh ya, dan apabila kita mau terus mau
berada di kata tertinggal, tidak mau menggunakan media pembelajaran berbasis digital, ya mau tidak mau kita akan tertinggal selamanya gitu, tanpa mau beradaptasi seperti itu. Jadi memang kita itu mau tidak mau harus beradaptasi dengan perkembangan yang ada saat ini seperti itu. Makanya ini tuh penting sekali bagi kita para pendidik nantinya untuk mengetahui berbagai media pembelajaran berbasis teknologi, agar terus ada perubahan, tidak ada kata tertinggal seperti itu. Itu tanggapan dari saya, Prof. Terima kasih. Ya, baik. Silakan. Siapa akan melanjutkan memberikan komentarnya? Saya Prof. izin menambahi. Ya, terkait yang disampaikan oleh Mbak Maulida, Mbak Arinal, dan Mbak Legi itu tadi, dari video yang sudah kami tonton, itu kan memang menjelaskan tentang jenis-jenis media pembelajaran berbasis teknologi. Nah, itu bisa menjadi salah satu pilihan bagi pendidik untuk menciptakan media pembelajaran bagi siswanya. Entah itu misalnya ketika di Madrasah Aliyah, ketika di MTS, kemudian ataupun SMP, SMA, itu nanti tinggal menyesuaikan apa yang ada. Misal kalau di SMP, SMA mungkin fasilitasnya lebih mendukung seperti itu. Nah, di situ mungkin nanti ada proyektor dan lain sebagainya. Tapi ada juga MTS atau Aliyah yang belum menyediakan proyektor di setiap kelasnya, sehingga ketika ada banyak pilihan media pembelajaran ini bisa menjadikan guru itu lebih kreatif untuk membuat para siswanya itu juga memiliki rasa yang penasaran, oh ini kok bagus ya seperti ini, sehingga mereka akan lebih semangat belajar. Itu yang pertama, termasuk juga fungsi dari medianya sendiri. Nah, di situ untuk di sekolah yang pernah saya temui juga, itu ternyata kurang lebih sama dengan sekolah yang sekarang saya di sana. Nah, di situ sama-sama Madrasah Aliyah. Ada satu media itu namanya e-learning. E-learning itu media yang kalau di UNES itu seperti Elena, seperti itu. Jadi hanya untuk mengunggah tugas dan mendownload. Cuman untuk e-learning sendiri itu kesulitannya pertama harus ada datanya, dan kedua itu kadang juga susah untuk diakses. Nah, siswanya itu juga tidak bisa mendownload setiap mendownload secara langsung, sehingga di situ banyak sekali kendala-kendalanya. Maka dari itu ketika guru mengetahui banyak sekali jenis-jenis media pembelajaran bisa difasilitasi. Jadi tidak hanya bergantung pada satu media atau satu e-learning tadi yang ada di sekolah, karena itu kan e-learning khusus untuk semua mata pelajaran. Sedangkan ini untuk misal khusus untuk guru bahasa Indonesia, guru PKN, MTK itu belum ada seperti itu. Jadi ketika kami melihat banyak sekali jenis media pembelajaran di sini bisa dikembangkan. Nah, misal di sekolah saya itu tidak ada yang namanya proyektor ya untuk semua kelas. Jadi hanya beberapa kelas saja. Nah, di situ bisa difasilitasi. Misal ada materi teks anekdot, ada materi berdrama. Nah, supaya bisa ada media pembelajarannya, kemudian ada produk yang dihasilkan, apalagi sekarang kurikulumnya merdeka ya, berbasis proyek dan lain sebagainya, itu bisa memberikan tugas kepada siswa. Misalnya awalnya mereka membuat teksnya misalnya teks anekdot gitu, kemudian nanti dipraktekkan mereka membuat videonya dengan fasilitas HP yang diberikan orang tua. Saya rasa mereka bisa, dan ternyata memang bisa seperti itu. Jadi mereka punya hasil karyanya. Setelah belajar, mereka tidak hanya mendapatkan materinya, tapi juga punya karya. Sehingga ketika mereka lulus, ada yang bisa mereka ceritakan gitu. Ketika di bangku kuliah pasti ketemu dengan anak SMA, SMK, dan lain sebagainya. Padahal mereka pasti akan ada yang merasa minder. Wah, saya dari swasta sendiri, saya dari Madrasah Aliyah. Tapi ketika ada fasilitas seperti itu membuat mereka itu ada rasa percaya diri. Dulu di MA saya udah pernah membuat video seperti ini karena ada contoh seperti ini, seperti itu. Jadi ada luarannya juga. Nah, untuk membuat siswa seperti itu, guru juga harus bisa memberikan contoh seperti itu. Itu untuk tambahannya dari saya, Prof. Terima kasih.
Ya, baik. Terima kasih, Mbak Eh, Novi Auliana. Boleh izin menambah, Silakan, silakan. Prof? Nah, jadi dari pemaparan teman-teman, saya juga berpikir mengingat bahwa di kurikulum Merdeka itu kan ada diferensiasi. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Maulida, kalau misalkan anak yang suka gerak itu game, atau anak yang suka audio kita kasih media audio. Nah, di dalam satu kelas nanti kan pasti setiap siswanya tuh kan beda-beda. Ada yang kebutuhannya belajarnya tuh dengan media A, media B, C, dan D. Mungkin nanti tugas kita sebagai guru bahasa Indonesia nanti kita mencetus aplikasi yang dimana aplikasi tersebut ada semua macam itu dari jenis-jenis yang telah disebutkan di video. Jadi memuat audio, video, kemudian yang game dan lain sebagainya. Seperti itu. Mungkin Ya, itu. baik, Mbak Alfi. Silakan, mungkin yang lain? Saya, Prof. Ya, silakan, Mas Dian. Oke. Untuk saya rasa COVID ini ya, Prof. COVID selama dua tahun ini memaksa guru untuk lebih melek teknologi. Karena yang saya rasakan ketika saya kuliah S2 ini, ternyata teknologi yang mungkin saya pahami itu sangat kurang. Baru merasa seperti dalam membuka sikapku saja itu termasuknya awal itu bingung. Selama 2 minggu saya terlambat tugas. Tidak mengetahui tugasnya itu di mana karena memang tidak ada petunjuk secara langsung. Saya mengetahui tugas itu ketika ada mahasiswa PPL di sekolah. Saya tanya, kok saya kurang tugas semuanya ya, di mana pemberian tugas itu di mana? Ternyata di Elena ada dan setelah juga ada. Dan mungkin kekurangan dari kurikulum sekarang ini belum menyasar kepada guru-guru yang mungkin senior, itu agak kurang. Kenapa? Karena di sini teknologi ini malah mungkin membuat mereka masuk angin, atau saya sendiri juga masuk angin karena harus menguasai teknologi, harus menguasai media-media yang pada zaman kami atau yang senior-senior saya dulu ketika saya MGMP itu juga banyak yang mumet atau pusing. Yaitu mungkin kekurangannya dari segi itu, dari pendidik sendiri belum banyak paham, tapi dipaksa untuk memberikan, oh ini loh nak, oh ini loh anak-anak bagaimana tentang teknologi itu. Karena saya rasa belum ada wadah bagi guru-guru, ya ada sih, tapi tidak menyasar ke semuanya supaya kami itu melek teknologi. Itu demikian dari saya. Gimana? Ada acara? LSP ini besok
Minta maaf, saudara, ada tamu. Silakan. Mas Ahmad Salah, gimana komentarnya atas video yang kemarin saya sampaikan? Iya Pak, iya Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dari sisi saya ada masukan terhadap video yang Bapak tadi sudah kirimkan. Dari sisi kami udah saksikan dan telah dihasilkan bahwa media interaktif itu sangat bermanfaat bagi peserta didik dan gurunya, keduanya di momen yang sama. Karena pada peserta didik itu multimedia interaktif sangat menarik perhatian peserta didiknya untuk sebagaimana bisa menampilkan gambar, video, audio, dan sebagainya, itu untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian kalau apakah suara saya masih terdengar ya? Halo? Bisa, jelas. Oh ya, oke. Saya menemukan menurut saya juga multimedia interaktif itu kira-kira memudahkan aksesibilitas. Aksesibilitas itu menjelaskan bahwa bahan ajar multimedia interaktif itu dapat diakses dalam bentuk keduanya, apalagi online atau daring. Itu kan bisa terus diperbarui semakin berkembang kemajuan zaman atau perkembangan zaman, sehingga memudahkan aksesibilitas bagi peserta didik dan guru di waktu yang sama, agar mempermudah proses pembelajaran bagi dirinya sendiri dan bagi peserta didik juga. Dan demikian pemanfaatan multimedia interaktif itu sebagai tadi Mbak Maulida sudah menyebutkan, dan saya kira-kira setuju dengan pendapatnya, karena kemarin saya telah meneliti suatu penelitian yang memakai media Spotify. Karena Spotify itu sebuah media itu sangat dapat dimanfaatkan untuk belajar sesuatu, apalagi materi audio, mungkin lagu, mungkin kelas atau audio ilmiah dan sebagainya. Ya, apalagi secara pribadi saya seorang linguistik atau polyglot yang bisa berbahasa dari 7 bahasa, dari lebih banyak dari 7 bahasa. Ini kan keren, ya? Ya, terima kasih Pak. Nah, ini aja alasannya, karena saya mendukung memperbanyak mendengar, karena sebagai kita semuanya bernilai manusia, dari awalnya saat telah dilahirkan, indera manusia yang pertama-tama berfungsi itu adalah pendengaran. Jadi makin mendengar, malah dilancarkan pembahasan Anda atau pemikiran Anda terkait dengan hal atau penelitian atau apapun yang Anda mengerjakan atau melakukan. Terus tanpa memperpanjang pengobrolan saya, supaya rekan-rekan saya yang lain bisa merespon, intinya segini aja. Semakin gurunya atau dosen atau siapapun pengajar mempermudah dan menyesuaikan bahan ajar sesuai dengan kebutuhan siswanya
masing-masing. Kira-kira cara itu akan mempercepat dan mempermudah pembelajaran atau bahan ajar yang perlu disampaikan. Karena kita semuanya berbeda-beda, ada yang seleranya audio, ada yang seleranya video, ada yang seleranya gerakan tubuh dan sebagainya. Jadi makin diselerakan bahan ajar itu sesuai dengan kebutuhan pribadi masing-masing siswa akan cepat disampaikan. Ya, sekian. Ini Baik, hanya terima menurut kasih, saya, Pak. Ya, Mas Ahmad. Jadi sama-sama, Pak. dari komentar-komentar tadi ada hal yang masih belum terulas ya, bahwa di kurikulum Merdeka saat ini, bahkan sejak kurikulum 2013, saya kira orientasi pengembangan kemampuan berpikir anak-anak peserta didik itu tidak berpikir tingkat rendah ya, tapi berpikir tingkat tinggi, yang HOTS, bukan LOTS, tapi hot, high order thinking skill. Media pembelajaran yang dikembangkan juga harus ke sana ya. Media pembelajarannya untuk bisa mendukung high order thinking skill itu mestinya harus interaktif, medianya mesti harus mendukung aktivitas produktif anak-anak gitu ya. Bahkan medianya juga harus bisa menilai produk itu kalau bisa seperti itu keren banget itu. Ya. Pembelajaran bahasa, evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia khususnya selama ini soalnya masih tertulis saja. Saya itu membayangkan kalau mungkin ada di antara saudara yang tertarik bisa mengembangkan model evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia yang digital, itu keren. Oh, saat ini suara itu bisa menjadi tulisan kan, di komputer kan bisa juga ya. Mengapa tidak? Nanti ada bahan simaan, anak-anak merespon, anak-anak menulis, bahkan anak-anak berbicara. Anak berbicara kalau ada yang salah, komputer bisa merespon salah, misalnya saja. Kan itu juga sudah ada teknologinya. Anda bisa membuat alat evaluasi pembelajaran bahasa seperti itu, wah, mungkin bisa skala nasional itu nanti. Keren yang seperti itu. Bahkan saya itu berharap ada di antara saudara-saudara nanti yang bisa membuat media pembelajaran yang bisa dipakai oleh Badan Pengembangan Bahasa. Dulu sebelum muncul UKBI, itu prodi kita S1 itu sudah punya UKDBI yang sampai sekarang masih dipakai. UKDBI itu dulu saya yang mengembangkan. UKDBI dulu saya mengembangkan. Tapi waktu itu sesungguhnya UKDBI itu masih digital tapi kelasnya kelas bawah. Sekarang ini saya berharap itu ada yang bisa mengembangkan alat evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia yang digital betul, yang bisa menghadirkan suara, menghadirkan gambar, menghadirkan tulisan untuk dievaluasi di media pembelajaran itu. Keren kalau Anda berani dan bisa menjawab tantangan itu. Baik, saya berikan kesempatan satu lagi dulu. Siapa yang akan menyampaikan? Mohon izin, saya Pak Bi. Mohon izin. Oh ya, silakan Bu Triana. Baik, berdasarkan tadi pendapat teman-teman, semuanya dimulai dari Mbak Maulida sampai dengan Mas Ahmad Saleh, saya jadi bisa menyimpulkan bahwa tadi di video yang Prof. Bi share tadi malam itu, bahwa itu memang menyampaikan jenis-jenis media pembelajaran yang digital memang luar biasa sekali apabila hal itu bisa diterapkan di real pembelajaran yang ada di lapangan. Ketika saya mendengar teman-teman menyampaikan ternyata ada banyak sekali hambatan, mulai dari
Dek Legi itu katanya tidak ada sinyal, kemudian kesulitan perkembangannya lebih maju yang ada di Jawa dibandingkan dengan luar Jawa. Kemudian agak terkaget juga dengan Pak Dian yang ternyata kendalanya itu bukan di siswa, kemudian kendalanya juga bukan di teknologinya. Ketika sekolah sudah memfasilitasi anak siap, ternyata gurunya yang tidak siap. Jadi di sini bisa ditarik kesimpulan bahwa media yang dibuat oleh guru yang disesuaikan dengan kemajuan teknologi, ayolah kita sama-sama belajar, jangan sampai menyerah, jangan sampai bilang di sana tidak ada sinyal. Ketika tidak ada sinyal, disinilah tantangan kita, saya guru dan teman-teman sekalian yang akan menjadi calon guru. Ayo kita lebih kreatif, bagaimana caranya membuat media yang menyampingkan misalkan sinyal, misalkan seperti Prof. B, share video materi dari YouTube. Nah, itu juga kalau di-share di kelas dengan proyektor itu no sinyal. Jadi bisa diperlihatkan untuk semua siswa. Kemudian saya setuju sekali dengan pendapatnya Dek Maulida bahwa kurikulum merdeka. Nah, media-media pembelajaran berbasis teknologi inilah yang menjadi bintangnya di kurikulum merdeka yang mendukung sekali pembelajaran berdiferensiasi dengan berbagai macam wadah yang mewadahi kebutuhan serta perbedaan karakter siswa. Kemudian untuk Pak Dian, ayo Pak Dian, kita semangat belajar bareng-bareng untuk membuat media yang berbasis teknologi. Jangan sampai bilang guru senior, guru tua, guru muda dan sebagainya, tidak. Pemerintah minimal itu memberikan banyak sekali fasilitas agar guru mau belajar membuat media yang berbasis teknologi. Simpelnya, untuk kurikulum merdeka ada PMM, platform Merdeka Mengajar. Wah, di situ ilmu sekali. Gudangnya ilmu untuk materi di kurikulum merdeka. Kemudian ada juga salah satu program pemerintah yaitu guru penggerak. Nah, di situ juga menjadi sumber ilmu untuk guru untuk bersama-sama maju, kreatif, memajukan pembelajaran, salah satunya dengan pembuatan media yang berteknologi. Begitu Pak Biantoro. Terima kasih. Baik Bu Triana. Tadi ada yang akan minta kesempatan, monggo silakan Mbak Andi. Ya, izin Satu ya, terakhir ini ya. Ya, izin Prof. Mohon izin, apakah suara saya sudah terdengar? Ya, terdengar, jelas. Baik, ya Prof, izin menambahkan barangkali dari rekan-rekan tadi masih ada yang belum tersampaikan, Prof. Juga mungkin menjadi bahan rujukan. Jadi berdasarkan data We Are Social pada tahun 2017 itu ada data, ada fakta bahwasannya generasi milenial, khususnya Gen Z, generasi Z, yang lahir di lingkungan digital itu lebih menyukai video-video online, gitu, Pak. Kemudian dibandingkan dengan teks-teks biasa. Nah, itulah kenapa tadi mengapa banyak kasus hoax yang mulai tersebar dalam bentuk video seperti itu. Dan sebenarnya ini bisa menjadi peluang bagi kita selaku pendidik untuk mengembangkan video-video pembelajaran berdasarkan dengan minat dari generasi milenial atau Gen Z juga seperti itu. Yang menjadi acuan kita seperti media TikTok ya, yang menawarkan video-video yang lebih menonjolkan true story-nya. Dan dilihat dari traffic sekarang bahwa orang itu lebih suka dengan video-video yang membuat mereka tersentuh atau berbasis human interest, sehingga realita tersebut bisa kita jadikan bahan untuk membuat media pembelajaran berbasis audio visual dengan memanfaatkan human interest-nya tadi. Misalnya salah satu medianya media pembelajaran digital storytelling. Jadi ada media berbasis audio visual yang memasukkan juga gambar interaktif, tetapi juga menonjolkan sisi true story-nya, menonjolkan gaya storytelling-nya juga, sehingga bisa memancing daya keingintahuan siswa seperti itu, Pak. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Pak sudah diberikan kesempatan untuk berbicara. Ya, baik, terima kasih saudara-saudara. Saya kira pertemuan kita cukup sekian. Ada beberapa hal yang ingin saya garis bawahi dari diskusi kita tadi. Yang pertama, di pertemuan 8 pertemuan ke depan kita akan membahas media pembelajaran
bahasa sastra Indonesia, tidak hanya bahasa, tapi kesastraan juga. Kemudian media pembelajaran itu kita arahkan ke media pembelajaran yang bisa menjawab pendidikan di era digital saat ini. Pembelajaran di era digital mestinya harus memenuhi berbagai syarat tantangan itu. Ya. Yang paling penting, media pembelajaran digital mesti harus bisa menstimulasi seluruh indria kita. Karena indria itu menjadi pintu masuknya pengetahuan pada diri peserta didik kita. Dan yang perlu diingat, media pembelajaran yang bisa menjawab tantangan zaman ke depan, mesti media pembelajaran yang bisa menstimulasi kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemampuan berpikir tingkat tinggi itu ya mulai dari mengaplikasikan, menilai, mengkreasi. Itu tantanya ke sana. Persiapan saja, mulai Anda persiapkan sekarang, karena untuk pertemuan yang akan datang, kita masih akan diskusi semacam ini, membedah berbagai permasalahan media pembelajaran. Kemudian di pertemuan ketiga kita, berarti 9, 10, 11, pertemuan 11, harapan saya nanti masing-masing dari saudara sudah melaporkan media pembelajaran berbasis digital, kreasi saudara. Media pembelajaran itu kaitkan dengan materi yang disajikan, kaitkan dengan cocok untuk kelas berapa, berarti harus mengacu pada kompetensi ya. Kemudian bagaimana cara membuatnya dan bagaimana cara bekerja media itu. Berarti 2 pertemuan ke depan Anda sudah harus mulai menyajikan. Setiap pertemuan 2 mahasiswa yang menyajikan setidaknya. Agar nanti di pertemuan ke-16 kita sudah selesai. Saya akan mengambil nilai ujian akhirnya dan ujian proses itu dari tugas saudara itu. Ketika Anda mempresentasikan, ketika Anda meyakinkan, dan produk medianya yang akan Anda kumpulkan, yang akan saya nilai produk medianya itu. Silakan Anda kreasi sebaik mungkin, gitu ya, sesuai dengan tantangan saat ini. Bahkan saya berharap saudara nanti bisa meyakinkan ke kita semuanya bahwa dengan media ini para peserta didik nanti akan memiliki kompetensi yang bisa menjawab tantangan ke depan, gitu ya. Baik, begitu saudara, terima kasih. Pertemuan pertama, alhamdulillah saudara bisa hadir semuanya dan saya berharap seperti itu. Saya sesungguhnya senang kalau saudara selama kuliah itu on cam ya. Kalau off cam, saya nggak tahu ini betul-betul ikut kuliah atau tidak, gitu ya, nggak tahu. Saya pengen saudara-saudara. Saya masih on cam. Masih on cam ya. Yang aktif hari ini ada 8. Untuk pertemuan yang datang yang belum aktif, harapan saya nanti bisa aktif. Baik, demikian saudara. Terima kasih atas aktivitas peran serta saudara semuanya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita bahas membawa kemanfaatan untuk kita semuanya. Terima kasih. Mohon maaf atas semoga selalu sehat dan sukses ya semuanya. Assalamualaikum. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama.